جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita masuk di pembahasan bagaimana kekhawatiran atau ketakutan Umar bin Al-Khattab. Kita mulai dari situ insyaallah. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu perihal akhiratnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha Umar qara'a surat at-Tur hatta idza balagha inna 'adzaba rabbika lawaqi' baka washtadda buka'uhu hatta marida wa 'aduhu. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau membaca surat At-Tur ketika sampai pada ayat inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu betul-betul waqi', terjadi. Maka menangislah Umar bin Khattab, dan tangisannya itu betul-betul semakin keras, hatta marida, sampai beliau sakit, dan wa'aduhu, dan mereka pun para sahabat berkunjung pada Umar bin Khattab. Ya, ini refleksi dari kekhawatiran beliau radhiyallahu an akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li ibnihi wa huwa fil maut. Maka suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada putranya, dan Umar dalam keadaan menjelang kematian, waihak da' khaddi 'alal ard asahu ayyarhamani. Celaka engkau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Celaka engkau. Da' khaddi, taruhlah keningku, ya, taruhlah keningku di bumi, ya, di tanah. Jadi celaka kamu, ya, ini bukan mendoakan, ya, waihak di sini, ya, bukan mendoakan celaka di sini maksudnya, ya, tapi suatu ta'bir, ya, suatu ungkapan saja. Letakkan pipiku ke tanah. Asahu ayyarhamani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati saya. Pak, ini mas sendiri, Pak? Rumah. Teman-teman bagaimana? Ada? Hah? Oh, tapi tadi ada. Oh, baik. Thumma qala, kemudian berkata, wa ila ummi, celakalah ibuku. Nah, ini juga bukan berarti doa, ya, bukan. Celakalah ibuku, maksud celaka diriku ini jika in lam yaghfirli, jika Allah Ta'ala tidak mengampuniku. Ini 3 kali beliau katakan seperti itu, dan diulang 3 kali. Thumma qada, kemudian beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lailati fatukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu marida.
Ya, jadi saat berzikir fi wirdihi bil lailah, saat berzikir di malam hari, Umar bin Al-Khattab membaca suatu ayat, lewat padanya suatu ayat di wiritan zikirnya, dan ketika itu mungkin imannya sedang tinggi-tingginya, maka ayat yang dibaca tersebut tukhifuh, membuat beliau ketakutan. Fayabqa fil bait, maka beliau pun tetap tinggal di rumahnya ayyaman, beberapa hari. Yu'ad, ya, dan dijenguklah dia. Ya, dijenguklah dia karena orang-orang kehilangan akan beliau beberapa hari. Yahsabunahu maridha. Orang-orang pada menjenguknya, kenapa? Karena mereka menyangka Umar bin Khattab itu sedang sakit. Ya. Kemudian dikatakan wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani minal buka. Di wajahnya Umar bin Khattab terdapat 2 garis karena apa? Tangisan. 2 garis karena tangisan. Karena seringnya nangis. Kemudian waqala lahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Umar bin Khattab, "Massarallahu bikal amsar wa fataha bikal futuh wa fa'ala." Wahai Umar, massarallahu bika al-amsar. Allah Ta'ala membuka sejumlah kota melalui engkau. Misr di sini artinya kota, daerah, negeri. Wa fataha bikal futuh. Engkau telah menaklukkan beberapa penaklukan negeri melalui dirimu. Allah Ta'ala telah menaklukkan beberapa negeri melalui engkau, wahai Umar. Artinya engkau seorang yang Masya Allah gitu loh. Karakter Umar ya, kalau kita tahu ya, tinggi, keras gitu. Ya. Wa fa'ala dan begini disebutkan kehebatan Umar bin Khattab. Maka berkata kemudian, wadittu anni anju la ajra wala wizr. Ya. Wadittu anni anju la ajra wala wizr. Kata Umar bin Khattab, aku senang sekiranya aku selamat tanpa membawa pahala ataupun dosa. Jadi walaupun udah berbuat sangat banyak, itu kekhawatiran akan akhirat luar biasa. Bahkan ini Umar bin Khattab telah dinobatkan sebagai salah satu calon penghuni surga, dan telah beramal banyak untuk Islam dan kaum muslimin yang tidak terdapat pada sahabat lainnya. Tapi kendati pun begitu, beliau bilang waditu anni anju la ajra wala wizr. Assalamualaikum. Saya berharap selamat tanpa adanya ganjaran pahala ataupun dosa. Wa hadza Utsman bin Affan. Dan inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Ketika Utsman bin Affan waqafa 'ala al-qabr, yaitu berdiri di dekat kuburan atau di samping kuburan. 'Ala al-qabr sini bukan di atas kuburan, ikhwan, ya. Maka yabki Utsman bin Affan menangis hatta tabtalla lihyatuh, sampai basah jenggotnya. Berarti kan ini tangisannya, air matanya luar biasa banyaknya, ikhwan. Sampai basah jenggotnya, Masya Allah. Ya. Inilah tangisan-tangisan para sahabat, ikhwan. Tangisan-tangisan para pejuang Islam. Bukan tangisan-tangisan drama Korea atau Bollywood India. Yang nangis itu karena dunia, karena hawa nafsu, karena syahwat, karena kehilangan makhluk. Inilah tangisan laki-laki yang sejatinya. Inilah tangisan hamba Allah yang sejatinya. Karena kalau tangisan hanya karena cinta, hanya karena perempuan, ini konyol. Tapi lihat para sahabat, mereka itu orang-orang yang paling tangguh dalam berperang. Mereka paling berani dalam menaklukkan kota dan negeri. Tapi tangisan mereka bukan tentang hal-hal yang remeh, romantisnya mereka terhadap perempuan, ya.
Maka kalau seseorang sudah bisa menangis karena Allah dengan segala kelebihan mereka dalam terhadap Islam, terhadap amal saleh, maka tangisan-tangisan tentang lawan jenis itu tangisan hawa nafsu itu tangisan yang sangat rendah, ya sangat receh kalau bahasa sekarang. Maka kemudian waqal berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law annani bainal jannati wan nari la adri ila ayyatihima yu'mar bi, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asir." Law annani bainal jannati wan nar, sekiranya aku berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, la adri ila ayyatihima yu'mar bi, saya tidak tahu saya bakal dikemanakan. Ya, nggak tahu nih bakal kemana. Ada dua nih, surga dan neraka di tengah-tengahnya nih. Ke arah mana saya akan disodorkan? Lakhtartu an akuna ramadan, maka aku akan lebih memilih untuk menjadi ramad, yaitu debu. Lebih baik aku jadi debu aja deh. Saking apa? Saking takutnya. Qabla an a'lama ila ayatihim asir, sebelum aku mengetahui ke mana saya akan pergi. Ini Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga, ya kawan. Tapi karena rasa takutnya mengertinya tentang hakikat jannah dan nar serta akhirat secara global, maka beliau ya tetap khawatir dan berharap ketika di konteks seperti ini mendingan saya jadi debu aja deh, nggak tahu apa-apa. Ya saking takutnya. Wa hadza Ali bin Abi Thalib wa buka'uhu wa khawfuhu. Dan inilah Ali bin Abi Thalib serta tangisannya dan rasa takut beliau radhiyallahu anhu. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain. Ali bin Abi Thalib beliau memiliki rasa takut yang besar terhadap dua hal, yaitu tulil amali wa ittiba'il hawa. Tulil amali wa ittiba'il hawa, panjang angan-angan duniawi dan mengikuti hawa nafsu. Tulil amali wa ittiba'il hawa, dan ini dua hal yang menjadi musibah bagi keumuman qalbu kaum muslimin. Tulul amal, yaitu apa? Panjang angan-angan duniawi. Wa ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bagaimana panjang angan-angan dunia, ya kawan? Antum mengejar dunia sampai ke qalbu antum, itu tulul amal. Siapapun dari kita yang mengejar dunia sampai ke hati, mengejar dunia aja lah, kita istilahkan mengejar dunia, maka itu berarti menunjukkan dia panjang angan-angan dunia ini, tidak ingat kematian. Maka itu tulul amal yang membinasakan manusia. Meskipun mereka tetap hidup, tapi panjang angan-angannya terhadap dunia membuat kalbu mereka mati sebelum kematian jasad. Dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, fa amma tulul amali fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan duniawi itu akan membuat kita lupa terhadap akhirat. Panjang angan-angan dunia itu membuat kita lupa akan akhirat. Nggak ingat mati lagi, nggak ingat ada hisab. Maka setiap orang, baik berdagang atau bekerja, pokoknya mencari keuntungan duniawi tanpa memikirkan halal haram. Nah, ini berarti dia punya panjang angan-angan terhadap dunia. Siapapun itu, hatta walaupun masih miskin. Ingat, tulul amal itu tidak mesti dalam kondisi kaya. Tulul amal, panjang angan-angan, boleh jadi terjadi pada orang yang masih miskin. Ya, dan potensinya masih tetap ada walaupun orang itu masih miskin. Tulul amal. Ya, kemudian berandai-andai kalau nanti saya kaya, saya bakal seperti fulan yang kaya dan zalim, seperti fulan yang kaya dan menghabiskan uangnya untuk foya-foya dan seterusnya. Ya, terutama sekali tentu tulul amal ada pada artis-artis dan semisalnya. Maka hampir tidak ditemukan artis-artis top terutama mereka ingat akhirat. Seandainya mereka ingat akhirat, mereka akan berhenti dari keartisan mereka.
Pasti. Iya. Tapi karena mereka menjauh diri dari pemikiran terhadap akhirat, mereka tetap betah dengan itu karena mereka ada apa? Tulul amal. Ada panjang angan-angan dengan dunia ini. Wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan mencegah dari kebenaran. Mencegah dari kebenaran. Jadi ada tulul amal ala ittiba'ul hawa. Kalau tulul amal membuat kita lupa akhirat, kalau mengikuti hawa nafsu membuat kita apa? Terhalang dari kebenaran. Maka siapapun, baik dari da'inya maupun dari talibnya, kalau dalam belajar atau mengajar sudah ada pakem hawa nafsu, maka pasti ada kebenaran yang terkhianati. Ya, begitu. Waalaikumsalam. Jadi siapapun dari talib maupun da'i, muallim maupun muta'allim, ya, yang dia sudah punya pakem hawa nafsu, maka mestilah ada kebenaran yang dikhianati. Ini mesti gitu ya kawan. Hatta antum sebagai talib, antum punya standarisasi hawa nafsu terhadap ilmu yang antum pelajari. Hawa nafsu. Dan boleh anda contohkan yang real untuk sekarang. Di antara, dan ini bukan suudzon kepada individu tertentu, tapi ini bisa terjadi pada individu talib atau bahkan da'i muallim, yaitu pengen dianggap sebagai seorang free thinker, orang yang berpemikiran bebas, nggak terikat dengan majelis tertentu, nggak terikat dengan orang besar tertentu, dan dia mau, saya pokoknya penting bukan ikut dalil, bukan, yang penting saya itu beda lah, ya. Atau dia menancapkan diri pada mazhab tertentu, saya pokoknya mazhab Syafi'i pokoknya, ya. Nah, mazhab Syafi'i, ya, karena teman-teman Facebook saya banyak Syafi'iyin, Asy'ariyin. Nah, ini mulai ini berarti dia belajar untuk caper terhadap Syafi'iyin atau para penganut mazhab Syafi'iyah, dan itu bagus. Ya, dan lebih ikut kepada Asy'ariyah. Ini berarti ada hawa nafsu di sini. Ada keinginan duniawi, yaitu cari muka terhadap teman-temannya. Ya, maka kemudian belajar. Apakah yang mau menancapkan diri untuk berfanatik kepada mazhab tertentu, dia akan mempelajari dalil betul-betul sesuai pemahaman salaf? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun kita tidak menuduh, tapi belum tentu. Ya. Jadi apa kata Syafi'iyah di sini? Khalas. Apa yang dikatakan oleh Syafi'iyah, khalas, selesai. Kalau ada menyelisih Syafi'iyah, maka kita tidak mau kita mengikutinya. Maka ini Bapak ta'assub mazhabi. Kendati pun nanti suatu ketika Hanafiyah mengucapkan ini dan ini sesuai dengan bagaimana sunnah Nabi atau sesuai pemahaman salaf, dan mazhab Syafi'i yang versi ini tidak sesuai dengan sunnah atau salaf, maka dia tetap memilih apa? Syafi'iyah. Al-muhim Syafi'iyah pokoknya. Maka berarti apa? Amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu itu akan berpotensi apa? Mencegah seseorang dari kebenaran suatu ketika. Ya. Ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhirata muqbilatan. Tahuilah sesungguhnya dunia itu telah berbalik pergi, sementara akhirat sedang datang menghadap. Dan itu kondisi kita ya kawan, sebenarnya. Semua kondisi manusia itu, dunia dan akhiratnya, dunia itu wallat mudbirah, berpaling pergi sebenarnya. Sementara akhirat muqbilah, datang menghadap kita. Kita kondisi begitu. Kita sekarang sedang menghadap akhirat sebenarnya. Dan dunia ini adalah sesuatu yang mudah berlalu, mudah lampau. Maka ajaib ketika seseorang mengejar-ngejar pihak yang berlalu darinya, sementara pihak yang mendatanginya justru tidak dia hargai. Gimana menurut antum? Gimana Alwi? Atau begini aja, kita analogikan, atau Rawi dan Rafi'i, kita analogikan supaya lebih clean masalahnya. Antum mengejar-ngejar akhwat
yang berpaling dari antum. Sementara ada akhwat yang insyaallah jauh, hafizah, salihah, thayyibah, mendekati antum dan berharap antum menikahinya. Antum tetap kemudian mengejar akhwat yang sayyi'ah, wallat mudbirah. Gimana menurut antum? Kalau antum melakukan hal seperti itu, maka ya gimana Abi? Kalau antum kayak gitu gimana? Kayak gitu nggak kira-kira insyaallah? Gimana Rafi'i? Antum punya target dan apa namanya? Bukan target, apa namanya? Inceran. Antum punya inceran seorang akhwat yang memang jamilah tetapi sayyi'ah, asiyah, qabihah fil akhlaq. Enggak bagus akhlaknya. Jilbabnya minimalis. Tapi antum hanya memandang kecantikannya yang suatu saat akan hilang. Antum terbutakan dengannya, tergila-gila akannya. Misal saja ya, misal Rafi ya. Mungkin karena dia adalah bintang kelas dulu. Mungkin karena dia adalah perempuan yang kalau anak menikahinya maka akan naik gengsinya di kalangan alumni sekolah misalnya. Tapi perempuan itu gak mau sama antum. Memang biasanya begitu memang kan? Enggak. Perempuan ini dia gak mau sama antum. Namun kemudian ada seorang akhwat dari ma'had yang sama antum dan beautiful, salihah, hartanya banyak, keluarganya baik. Dan dia mau sama antum karena dia melihat antum itu bukan dari zahirnya. Kalau dari zahirnya dia nggak mau. Cuman dilihat dari apa? Dari kebaikan antum. Dari amalan soleh antum, dari hafalan antum, dari kesolehan antum, dari kebaikan antum. Sampai dia datang ke rumah antum. Ini apa seperti akhirat muqbilah di hadapan antum. Dari akhlaknya itu dia menjanjikan sesuatu untuk masa depan antum dan anak-anak antum kelak. Dari keilmuannya antum juga mendapatkan kebaikan dari perempuan ini. Tapi antum malah justru lebih ke yang akhwat pertama tadi. Gimana? Kebodohan kalau antum melakukan seperti itu, Rafi. Ya? Berarti di sini apa? Ada tulul amal dan ada ittiba'ul hawa. Ya. Tulul amal, antum ada angan-angan terhadap perempuan pertama. Sehingga akhirat antum hilang dari pikiran. Mengikuti hawa nafsu, antum lebih condong kepada hawa nafsu semata. Sehingga yang benar buat antum ini malah antum halang-halangi. Begitu. Walikulli wahidatin banun. Dan di setiap satu ini ada anak-anaknya. Jadi dunia, ada anak-anak dunia, abna'ud dunia, ya. Dan ada akhirat, anak-anak akhirat, abna'ul akhirah. Fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian putra-putra akhirat. Dan jangan kalian menjadi putra-putra dunia, anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Hari ini adalah amalan tanpa hisab. Enggak diperhitungkan sama Allah. Faddal antum beramal, terserah antum. I'malu ma syi'tum. Kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Faddal antum. Antum putuskan terserah antum. Tapi ghadan, yaitu ghadan di sini apa? Akhirat, hisab tanpa ada amalan, antum enggak bisa beramal lagi. Semua amal antum di dunia dihisab. Ya, diperhitungkan. Dan antum tidak bisa melakukan suatu amal yang bisa menunjang keselamatan antum di akhirat pas waktu di akhirat, enggak bisa. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu tadi perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sering masuk ke dalam ceramah-ceramah ini, bagus, perkataan beliau ini bagus banget tadi ya. Sekarang kita menuju ke Abu Darda radhiyallahu anhu. Kana yaqul, Abu Darda berkata, "Inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamati an yuqala li ya Abu Darda, qad 'alimta fa kaifa 'amilta fi ma 'alimta." Allahu akbar. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap diri saya
di hari kiamat nanti ketika dikatakan kepada saya, wahai Abu Darda, engkau telah mengetahui, engkau telah berilmu, fa kaifa amilta bima alimta, maka gimana kamu mengamalkan ilmumu itu? Allahu Akbar. Pertanyaan berat, ikhwan. Kalau tiap hari kita ngaji, semangat ngaji, Masya Allah. Tapi ternyata di setiap detail, di setiap permasalahan yang kita bahas dan kita ketahui hukumnya dan menjadi ilmu untuk kita, itu akan ada hisabnya. Pertanyaannya, kaifa amilta bima alimta. Ya. Bagaimana tentang amalanmu? Ya. Bagaimana tentang ilmumu, diamalkan atau tidak, gitu loh. Ya. Apakah mesti semua ilmu itu diamalkan? Maksudnya kalau nggak diamalkan menjadi dosa besar atau dosa? Ya nggak mesti, ya. Karena ilmu ada yang tentang hukum-hukum wajib maupun sunnah. Antum tidak mengamalkan sunnah karena memang tidak melakukannya, tidak ada masalah. Bukan karena meremehkan. Tapi ya misalnya antum tahu kan puasa Daud itu sunnah, tahu. Antum pernah mengamalkannya? Nggak pernah. Taib. Dosa nggak? Ya enggak, apalagi konteksnya mungkin antum nggak kuat untuk itu. Jadi ilmu yang dimaksud ini adalah ketika antum tidak mengamalkan, atau ilmu yang sewajibnya antum amalkan, atau sesunnahnya antum amalkan, cuma lebih ringan dibandingkan yang wajib. Gitu. Ya. Kalau antum tahu puasa Senin Kamis itu sunnah, dan antum mengilmuinya, bahkan antum hafal dengan dalil-dalilnya dan aqwal ulama tentang puasa Senin Kamis dan fikihnya, tapi antum tidak melakukannya, berdosa nggak kira-kira antum? Tidak. Tapi tetap ditanya nggak? Ditanya. Ya, kaifa amilta puasa Senin Kamis misalnya, yang engkau ketahui itu sunnah. Ya Allah, saya capek ya Allah, kalau misalnya saya puasa Senin Kamis nggak kuat ya Allah, ya khalas. Dosa nggak? Ya enggak. Tapi kalau wajib, ya, antum tahu bahwasanya hasad itu haram misalnya. Hasad yang mazmum itu haram. Atau amalkan nggak? Ternyata justru tidak diamalkan, malah dia berhasad. Nah, yang seperti kan haram, maka yang haram berarti akan dihisab juga, akan dihukum. Kecuali kalau Allah ampuni. Wa kana yaqulu Abu Darda itu berkata juga, "Lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal mauti lama akaltum ta'aman 'ala syahwah." Seandainya kalian mengilmui betul-betul apa yang akan kalian hadapi setelah kematian, maka tidaklah kalian akan makan makanan dengan syahwat. Kalian nggak bisa makan dengan syahwat, dengan keinginan, nggak bisa. Nah, iya. Kalau misalnya kita betul-betul mengetahui apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita temui setelah kematian, maka makan itu nggak enak. Dan Al-Hasan Al-Basri itu pernah seperti itu, ya, membaca salah satu ayat, ya, di surat Al-Haqqah kalau nggak salah. Anda lupa ayatnya apa, tapi kemudian beberapa hari beliau tidak bisa makan, nggak bisa makan karena kepikiran dengan ayat tersebut. Wala syarabtum syaraban ala syahwah, dan kalian tidak bisa minum satu minuman dengan adanya keinginan minum syahwat. Ini menunjukkan bahwa saya makan dan minum itu dari syahwat, termasuk syahwat, keinginan. Dan ini syahwat tabi'iyah, enggak mazmumah, enggak tercela, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi sebentar, eksistensi syahwat pada manusia itu pada asalnya tidak tercela. Yang tercela apanya? Tidak termanage-nya syahwat tersebut dengan sesuai syariat. Kalau termanage, maka dia bisa menjadi ladang pahala. Ya enggak? Kata Allah Ta'ala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawmati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Dihiaskan untuk manusia. Kita termasuk laki perempuan. Hubbus syahawat, suka dengan hal-hal yang digemari, yang diinginkan dari syahwat. Minan nisa, perempuan. Allah Subhanahu wa taala dahulukan itu, perempuan lawan jenis.
Dan Allah mendahulukan ini pasti ada hikmahnya, ikhwan. Minan nisa, kemudian wal banin, anak-anak, ya kan? Apa korelasi antara syahwat dengan anak-anak, ikhwan? Karena dengan punyanya anak-anak, antum bisa bertafakhur. Antum berbangga dengan kepemilikan anak, ya enggak? Iya. Punya anak sudah besar dan bisa ini itu kebanggaan dan kesenangan tersendiri. Kesenangan tersendiri. Itu termasuk syahwat. Tapi itu maklum. Malah justru kalau orang enggak bangga, enggak senang dengan punya anak, itu yang ajaib. Ya, itu bayi ajaib tuh orang tuh, ya. Antum senang perempuan? Hubbus syahwat minan nisa, senang perempuan? Senang, Rafi? Belum terbukti sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Anak-anak percaya insyaallah. Taib. Ya. Alwi bilang ke anak misalnya, Ustaz, ana naksir sama fulana, Ustaz. Terus orang bilang, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Antum nggak boleh suka perempuan. Lah ini malah justru apa? Menutup pintu fitrah dia, gitu kan. Mah nggak boleh. Lihat yang kita kajian mental juara ketika itu, ya. Ada sahabat, apa Mus'ab atau siapa? Apa kira-kira cita-citamu? Dia bilang langsung, cita-cita saya ini adalah saya akan menikah dengan fulana dan fulana. Disebutkan nama-namanya dan nama bapaknya. Artinya sahabat itu menzahirkan bahwa saya suka perempuan. Taib, itu hubbus syahwati minan nisa. Nah, ini fitrah. Cuma secara syar'i wajib dihandle dan dimanage dengan sesuai syariat. Ini dia. Ya. Jadi, keberadaan syahwat itu tidak tercela, tidak terpuji, melainkan itu modal. Nah, tinggal kemudian kalau dia manage dengan sesuai syariat, maka itu ladang pahala. Kalau tidak, maka itu ladang dosa. Minan nisa wal banin, anak-anak. Kita bisa senang dengan keberadaan anak-anak kita. Ya. Maka wajar kalau ditanya, putra, antum sudah punya anak belum? Ini insya Allah sebentar lagi insya Allah, ya. Antum senang nggak kalau punya anak? Enggak, gimana antum? Nggak boleh, itu dunia ya akhi, taqillah. Anja hubbus syahwati minan nisa wal banin, nggak masalah. Anak, cucu. Wal qanatiril muqantarah, harta yang besar. Minadz dzahab. Antum suka emas nggak? Aduh, anak nggak suka emas. Yakin? Ada orang nggak suka sebagian bagian dari dunia, padahal itu fitrahnya. Dia bukannya nggak suka sebenarnya, tapi dia belum tahu aja fungsi dari itu semua. Belum tahu aja. Iya, belum tahu. Mungkin kita-kita yang nggak punya emas banyak, ya. Atau mungkin nggak punya emas sama sekali. Nggak tahu kegunaannya. Saya bilang, ngapain cari emas lah udah. Tapi ntar ketika antum dapat emas, antum bakal tergetol-getol dengannya. Antum nyari emas. Minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Tunggangan, kendaraan, an'am, kemudian binatang-binatang ternak, pertanian, itu wajar. Ya, wajar. Maka di sini syahwat ta'aman ala syahwa wala syaratun syaraban ala syahwa. Kepemilikan syahwat untuk bisa makan, bisa minum itu wajar. Tapi harus di-manage dengan sesuai syariat. Kalau misalnya kalian mengetahui apa yang akan kalian hadapi setelah kematian, kalian bakal makan tanpa adanya syahwat, keinginan. Kalian akan minum tanpa adanya syahwat. Artinya, udah nggak enak rasanya. Makan dan minum karena kepikiran bagaimana hari akhir. Itu kalau ilmunya tinggi, seolah-olah menyaksikan. Ya. Sebagai pernah Abu Maryam cerita tuh. Waktu di Beos di Jakarta Kota, ya, ada seorang perempuan pergi kerja pagi-pagi, jalan di antara rel-rel yang kan di Beos itu kan sebelum stasiun kan banyak rel-rel, persilangan rel-rel kan banyak itu, ya, jalan pakai headset nggak dengar, taunya ada kereta dari Jawa tapi mundur, lokomotifnya di ujung sana, ini segini gitu, mundur tuh kereta. Nah ini perempuan nggak tahu kalau ada kereta. Akhirnya kesenggol, terjatuh dan terlindes. Itu perempuan. Terlindesnya sampai ujung itu. Sampai ujung keretanya selesai.
di rel tersebut terlindas. Jadi udah hancur-hancuran semuanya. Dan itu disaksikan oleh Abu Maryam dan teman-temannya. Sampai kata dia, nggak tahu berapa hari Abu Maryam nggak enak makan dan minum. Karena apa? Karena menyaksikan kengerian dari dilindasnya perempuan tersebut oleh kereta. Mengetahui dan menyaksikan langsung. Maka minum itu udah nggak kayak ada syahwatnya, makan udah nggak ada syahwatnya. Begitu. Maka para sahabat kalau misalnya mereka melihat atau mendengar bagaimana kengerian akhirat, udah mereka, Allah. Karena ilmunya mereka. Ya kalau kita mungkin khutbah Jumat ditahdir neraka, hati-hati neraka. Ya. Tapi ya apa coba? Ya habis Jumatan cari nasi sebagaimana di suatu masjid. Karena ada bagi-bagi nasi gratis, langsung iya, walaupun fa'anzartukum naron talazza, kata ustadznya. Aku peringat kalian neraka yang bergejolak. Ya, mas. Ya. Selesai sholat, ngantri. Ngambil jatah nasi. Kalau kehabisan, bertanya-tanya, gimana nih? Ya. Ngapain mana? Ya, nah. Tapi bukan panitianya kan? Panitia pembagiannya juga udah hijrah kan, nggak di situ lagi. Ya itu kita seperti itu ya. Seperti itu kita, Masya Allah. Wala dakhaltum baitan tastadhilluna fihi. Kalau kalian betul-betul mengetahui bagaimana nanti habis kematian, kalian tidak akan mau masuk ke rumah untuk mencari zil, mencari naungan dari terik matahari. Wala kharajtum ila as-sa'iri tadribuna sudurakum. Dan kalian akan keluar ke medan lapangan untuk memukul-mukul dada-dada kalian, wa tabkuna ala anfusikum, dan kalian akan menangisi diri kalian sendiri. Walau wadidtu anni syajaratun tu'badu thumma tu'kal. Sampai saya ini, yaitu Abu Darda, benar-benar amat ingin menjadi sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan aja deh. Dah mendingan gak ada artinya gitu. Wa kana Abdullah bin Abbas asfala 'ainaihi mithlu shirakil bali min ad-dumu'. Abdullah bin Abbas, ya, di bawah kedua matanya beliau terdapat bekas semacam tali sendal yang usang disebabkan tetesan air mata. Ini mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitu juga dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya laitani kuntu syajaratan tu'dad wa wadidtu anni lam ukhlaq." Duhai sekiranya aku hanyalah sepohon yang akan ditebang. Aku berandai-andai seandainya aku tidak diciptakan, karena saking khawatirnya ikhwan terhadap akhirat. Wa uridat alaihin nafaqah. Ditawarkan kepadanya nafkah. Masya Allah, ini dalam ini ikhwan. Maka berkata Abu Dzar, "Indana anzun nahlibuha wa ahmiratun nanqulu 'alaiha wa muharrarun yakhdimuna wa fadlu 'iba'ah wa inni akhafu al-hisaba fiha." Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Indana anzun nahlibuha." Kami sudah memiliki anz, yaitu kambing betina. Kami sudah punya kambing betina, nahlibuha, kami perah susunya. Kemudian wa ahmiratun nanqulu 'alaiha, dan kami punya beberapa keledai yang membawa kami sebagai kendaraan keledai itu. Jadi punya makanan, punya kendaraan. Wa muharrarun yakhdimuha, dan kami punya mantan budak yang sudah dimerdekakan yang melayani kami. Wa fadlu iba'ah, dan kami juga punya kelebihan iba'ah atau aba'ah, yaitu semacam pakaian yang biasa dipakai wanita Arab. Aba'ah. Wa inni akhaful hisaba fiha, dan saya takut hisab terhadap semua itu. Masya Allah. Aduh, ini kena banget buat anda sih sebenarnya, kawan. Sekarang kita punya makanan, ada hisabnya.
Ada hisabnya. Ada hadis yang mengharukan, ikhwan. Hadis. Yaitu ketika sahabat dan Rasulullah SAW lagi lapar. Kemudian mendapatkan makanan, jamuan, berkah. Dan alhamdulillah berkah. Ya, selesai, udah enak dah. Udah kenyang. Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya setiap detail dari apa yang kita makan ini akan ditanya di hari akhir. Masya Allah. Ini nggak ringan ternyata. Dan juga punya keledai yang ditunggangi. Punya motor. Berarti kendaraan, kepemilikan kendaraan pun akan ada hisabnya. Mantan budak yang membantunya. Oke, terlepas di mantan budak atau pegawai yang membantunya. Alwikin antum. Ini pun ada hisabnya. Kemudian kelebihan pakaian pun ada hisabnya. Masya Allah. Nah, ini Anda juga kena nih. Karena Anda punya pakaian banyak. Ini, sedangkan wa inni akhaful hisaba fiha. Aku khawatir hisab terhadap itu semua. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah menjaga Anda dan antum. Makanya ada seorang artis, ikhwan. Artis ini hijrah ke sunnah dan mendapatkan kajian-kajian tazkiyatun nufus. Namanya artis kan baju-bajunya brandnya ya antum jangan tanya lah. Brand internasional. Mungkin kaos aja itu bisa jutaan. Kaos Arafi yang kalau antum pakai lama terus keringetan besoknya jamuran itu loh. Kaos jutaan. Mobil, rumah, properti dan seterusnya. Maka setelah hijrah beliau kemudian menjual-jualkan kaos-kaos baju pakaiannya itu loh, dijual-jual. Supaya apa? Dia ditanya, kenapa? Dia kok dijual? Eman-eman ini branded semua kaosnya. Atau pakaiannya branded semua. Kenapa? Karena khawatir nanti hisabnya itu bebannya banyak buat anak. Masya Allah. Ya tapi perlu diketahui ya, setelah dijual kan dapat feedback uang kan? Ada hisabnya lagi uang itu. Ya kan? Iya. Maka ikhwan, kalau misalnya kita kaya, alhamdulillah Allah berikan kekayaan, bersyukur. Cuma ingat ada hisabnya. Maka banyak-banyak sedekah. Barangkali itu menghilangkan hisab, barangkali itu meringankan hisab kita di hari akhir. Wa qara'a Tamim Ad-Dari lailatan surat Al-Jathiyah. Satu malam Tamim Ad-Dari membaca surat Al-Jathiyah. Ketika beliau baca ayat ini, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan? Enggak sama. Maka ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbah. Membaca ayat tersebut diulang terus kemudian oleh Tamim Ad-Dari dan menangis beliau sampai pagi hari. Masya Allah. Wa qala Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, wadidtu anni kabshun fadhabahani ahli wa akalu lahmi wa hasaw marqi. Saya sampai mengandai-andai saya itu domba kabsh, domba jantan kabsh. Kemudian saya disembelih oleh keluarga saya sendiri. Kemudian mereka makan daging saya dan mereka menghirup kuahnya saya gitu. Saking apa? Saking udahlah ngeriah neraka, takutnya masuk neraka. Wa hadza babun yatulu tatabbu'uhu. Ini adalah jadi uraian ini akan terlalu panjang untuk dipaparkan satu persatu. Banyak di antara salaf yang sangat khawatir akan akhiratnya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.